Push divisi tapi lawan isinya epic semua? Tenang bro, kali ini gue buktiin kalau squad Bansos masih bisa ngelawan meta. Tanpa winger, tanpa skill aneh-aneh, gue pakai formasi 4-3-1-2 yang fokus ke tengah, kombinasi cepat, dan finishing cleanest. Dua striker aktif, satu playmaker di belakangnya, dan lini tengah yang kerja non-stop yang bikin formasi ini stabil di lini tengah dan tajam di depan. Penasaran seberapa efektif formasi ini buat push divisi pakai squad Bansos? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Gue sengaja pakai squad Bansos buat ngetes seberapa efektif formasi 4-3-1-2 ini di gameplay. Susunan formasinya adalah kedua CB gue pakai bertipe build up atau pembangun serangan. Back sayap, gue pakai keduanya bertipe back sayap menyerang. Di lini tengah, DMF-nya gue pakai tipe jangkar atau anchorman. Sementara kedua CMF-nya gue pakai keduanya bertipe box to box. Atau bisa juga kalian pakai kombinasi box to box dengan orkestrator. Depan mereka ada satu DMF, gue pakai bertipe creative playmaker atau bisa juga whole player. Dan yang jadi ujung tombak ada dua CF, gue pakai keduanya bertipe goal poacher atau pemburu gol. Formasi ini fokus ke kontrol tengah, kombinasi cepat, dan pressure berlapis, cocok banget buat yang nggak ngandelin winger tapi tetap mau main agresif. Saat bertahan, DMF Anchor jadi kunci utama. Dia stay di depan 2 CB, nutup jalur cut pass ke CF lawan, dan bikin area tengah susah ditembus. Kemudian 2 CB pembangun serangan, yang sangat disiplin positioningnya. Gue sengaja pasang 2 CB build up, karena mereka sangat disiplin dalam hal posisi. Mereka nggak gampang maju sembarangan, jadi lini belakang tetap disiplin walau pakai squad Bansos. Selain itu, mereka juga bantu progresi bola dari belakang. Kemudian LB dan RB, walaupun bertipe attacking, mereka tetap turun bantu nutup area sayap saat bertahan. Ini yang bikin formasi ini relatif aman walaupun fullbacknya ofensif. Nah, ini salah satu kekuatan utama formasi 4-3-1-2. Begitu bola direbut, DMF Anchor langsung jadi titik distribusi pertama. Bola cepat dialirin ke CMF box to box, kemudian langsung ke AMF Creative Playmaker. Tinggal diteruskan ke kedua CF Goal Poacher yang sudah siap lari di depan. Karena dua CF sudah posisi high and narrow, CMF box to box otomatis ikut naik. Transisi serangannya terasa sangat cepat dan vertikal, cocok buat lawan yang lagi naik garis pertahanannya. Di momen transisi, formasi ini kelihatan sederhana, tapi justru mematikan kalau dimainin cepet. DMF Anchor nggak lama pegang bola, satu sentuhan, langsung cari opsi progresif ke depan. CMF box to box otomatis naik sejajar, mereka jadi jalur passing kedua kalau AMF ketutup. Sementara AMF Creative Playmaker langsung cari ruang di antara lini. Posisi ini krusial karena jadi pemutus pressing lawan.
Saat fase menyerang, formasi 4-3-1-2 ini benar-benar hidup di zona tengah. Tanpa winger, serangan difokuskan ke kombinasi cepat, pergerakan tanpa bola, dan eksploitasi half space. AMF jadi otak utama serangan. Aktif turun naik buat cari ruang di antara lini tengah dan back lawan. Narik marking CB, bikin ruang buat 2 CF, dan Adi pengatur tempo. Dua CF goal poacher ini bukan cuma nunggu bola, satu CF sering turun sedikit jadi pemantul. Satu lagi konsisten lari diagonal ke belakang garis defense. Pola ini bikin backline lawan bingung, mau jaga AMF atau nutup pergerakan dua striker. Dua CMF box to box jadi senjata tersembunyi saat menyerang, masuk kotak penalti dari second line jadi opsi cutback dari fullback, dan menutup area kalau serangan gagal supaya langsung counter press. Mereka sering masuk kotak penalti pas defense lawan fokus ke CF dan AMF, buat kasih passing ke CF atau menjadi penyelesai peluang dari second line. Walau formasi sempit, LB dan RB attacking ini bikin serangan lebih variatif. Mereka sering overlap buat narik back sayap lawan, buka ruang di tengah, dan jadi opsi crossing pendek atau cutback, bukan crossing asal. Fullback ini yang jadi opsi serangan dari sayap dan mencegah serangan agak tidak mudah ditebak. Kunci menyerang formasi 4-3-1-2 ini bukan skill spam, tapi timing passing, pergerakan tanpa bola, dan kesabaran nunggu celah. Di formasi ini, gue pakai instruksi individu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat maksimalin peran tiap lini. Apalagi karena ini pakai squad base guard. Di posisi AMF, gue aktifin instruksi attacking. Tujuannya, biar AMF lebih agresif naik ke area berbahaya, lebih sering muncul di antara lini belakang dan tengah lawan, dan jadi opsi utama di half space dan kotak penalti. Efek di gameplay, AMF lebih sering dapat posisi ideal buat through pass atau second shots. Serangan jadi lebih hidup dan gak mandek di tengah. Untuk DMF Anchor, gue kasih instruksi defense. Fungsinya, DMF stay di depan 2 CB, gak gampang naik, tetap jaga struktur bertahan, dan nutup jalur cut pass dan ruang antara CB. Dampaknya, lini belakang lebih rapi walau fullback attacking, counter lawan lewat tengah jadi lebih susah, dan transisi bertahan lebih aman. Untuk 2 CF goal poacher, gue aktifin instruksi counter target. Tujuannya jelas, CF tetap stay di depan saat bertahan, siap jadi outlet pertama waktu bola direbut, dan gak buang stamina buat turun terlalu dalam. Hasilnya di gameplay, serangan balik lebih cepat, CF selalu punya posisi start yang enak buat lari diagonal, dan finishing lebih efektif karena stamina terjaga. Instruksi ini bikin formasi 4-3-1-2 tajam saat counter walau pakai base card. Kesimpulannya, formasi 4-3-1-2 ini cocok buat push divisi pakai base card, kuat di tengah, kombinasi cepat, nggak terlalu bergantung sama skill individu, dan efektif lawan tim epic kalau main sabar dan rapi. Kalau lu tipe player yang suka main passing pendek, build up cepat, dan pressing aktif, formasi ini wajib banget dicoba. Jangan lupa like kalau videonya ngebantu, subscribe biar nggak ketinggalan update eFootball terbaru, dan share ke teman mabar kalian yang masih sering mentok divisi. Denong pamit, ketemu lagi di video berikutnya. Dog gas terus bro. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase.
Está impresionante disparo. Ahí está, lo tiene.